Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Shalom anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Sungguh kerinduan hati saya berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah sekolah minggu, kita doa selalu supaya segera boleh kita bertatap muka kembali. Adik-adik yang dikasih Tuhan bersama para Miss, bersama Opa di rumah mujizat Tuhan. Pada kesempatan ini Opa ingin memberikan sedikit cerita di dalam Alkitab tentang seorang yang bernama Tabita. Opa akan bacakan dulu firman Tuhan ini buat anak-anak semua di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas.
Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida satu kota dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu telah hidup. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ayat emas pada kesempatan yang Opa ceritakan, Opa bacakan kepada anak-anak, yaitu pada ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ada seorang perempuan yang namanya Tante Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di sini Opa ingin menekankan bahwa Ibu Dorkas ini suka berbuat baik, selalu memberi sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, satu hari Ibu Dorkas ini meninggal dunia. Ibu Tabita ini meninggal dunia. Nah, semua orang sekota itu menangis. Mereka yang pernah ditolong oleh Ibu Tabita ini menangis. Nah, lalu ada murid-murid yang berkata, "Oh, di kota Lida, di dekat kota kita ini ada Bapak Petrus." Lalu mereka menyuruh 2 orang menjemput Pak Petrus, "Datanglah ke kota kami di kota Yope." Maka berkenaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setelah sampai di sana, Petrus diajak ke ruang atas di mana jenazah dari Ibu Tabita ini dibaringkan. Nah, banyak ibu-ibu yang menangis, "Pak Petrus, tolonglah. Ibu Tabita ini baik, ini loh bajuku buatannya." Nah, Pak Petrus berkata, "Sudah, kamu tunggu di luar. Lalu Pak Petrus berdoa, "Tuhan Yesus, Ibu Tabita ini orang yang baik. Banyak orang-orang yang menangisi ketika dia meninggal." Maka Pak Petrus berdoa, "Tuhan, kalau Engkau kehendaki, biarlah Ibu Tabita ini bangkit kembali dari kematian." Nah, setelah Pak Petrus berdoa, Pak Petrus mendoakan Ibu Tabita ini, maka matanya terbuka. Ibu Tabita ini melihat, "Loh, kok Pak Petrus ada di sini?" Lalu Pak Petrus menolong tangannya untuk berdiri kembali. Setelah itu Pak Petrus membuka kamar, berkata, "Ini Ibu Tabita. Dia telah bangkit kembali dari kematian." Betapa sukacitanya orang di kota itu. Mereka menyaksikan mukjizat besar sudah terjadi. Ibu Tabita yang baik hati, yang selalu memberikan sedekah, yang disukai banyak orang. Adik-adik, anak-anakku yang kekasih, apabila kita hidup seperti yang Tuhan firmankan,
banyak orang mengasihi adik-adik, maka Tuhan selalu mendengar setiap doa adik-adik. Opa selalu berdoa buat adik-adik, para miss sekolah minggu. Mari kita berbuat banyak kebaikan, berikan apa yang bisa kita bantu kepada orang lain, sehingga Tuhan mencatat segala kebaikan adik-adik, anak-anak semuanya. Nah, satu kali mujizat besar Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Doa orang yang benar, bila sungguh-sungguh dan yakin didoakan, sangatlah besar kuasanya. Kembali, Opa menekankan, mari kita seperti Ibu Tabita, berbuat kebaikan, selalu membuat baju bagi para ibu-ibu janda ini, sehingga ketika Ibu Tabita ini meninggal, wah, semua orang menangis, meratapi, dan semua orang mencari bagaimana caranya supaya Ibu Tabita ini disembuhkan, bahkan dibangkitkan dari kematian. Dan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan mendengar doa Bapak Petrus dan Tuhan membangkitkan Ibu Tabita. Sekali lagi, mari anak-anakku yang kekasih, kita berbuat banyak kebaikan sehingga mujizat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Para miss sekolah minggu, mari kita melayani lebih jauh lagi. Anak-anak itu adalah aset milik Tuhan yang perlu kita bawa. Kita ajari kepada mereka kebaikan, berbuat baik kepada sesama, mengasihi sesama, maka mujizat akan terjadi dalam setiap pelayanan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak kita berdoa ya, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan melalui online ini, firman Tuhan tetap selalu bisa dibagikan kepada anak-anak kekasih. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi melalui kesempatan online ini, anak-anak boleh selalu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu memberkati mereka dengan firman-Nya. Hamba-Mu juga berdoa buat para miss sekolah minggu, supaya mereka dengan kasih Kristus selalu memberitakan kabar baik ini kepada anak-anak untuk membentuk kepribadian mereka menjadi pribadi murid-murid Yesus, memiliki karakter seperti Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik, rela mengampuni, siap untuk melayani jiwa-jiwa. Biarlah anak-anak ini bertumbuh kelak menjadi remaja dan dewasa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati ayah ibu mereka Tuhan, berkati setiap ibadah-ibadah kami Tuhan, berkati acara online ini supaya berita ini boleh sampai kepada anak-anak, membentuk satu kepribadian hari ke sehari lebih mencintai Tuhan. Hari lepas hari memiliki karakter yang lebih nyata seperti Tuhan Yesus Kristus. Para miss sekolah minggu diberkati oleh Tuhan dengan setiap pelayananmu, maka keluarga-keluargamu, keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terlibat dalam acara ini Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.